Ya, udah bisa ditanggapin, Bang Zuma? Silakan. Oke, silakan, Saudara Kristen. Kalau mau ditanggapin. Ya, Siapa ini? sorry. Ya, sorry ya, tadi keputus sayang. Iya, sinyalmu tadi Paradep. Oh, iya ya. Jadi bingung juga ya. Iya. Oke, silakan Kak mau ditanggapin, silakan. Oke ya. Sepotong juga saya dengar dari Bang Zuma. Tapi begini. Mungkin Bang Zuma harus dulu memahami apa yang disebut dengan firman Allah di dalam konteks Kristen. Nah, lalu firman Allah di dalam konteks Muslim ya, supaya tidak memaksakan konteks Muslim kepada Kristen. Nah, begini ya, kalau kita melihat apa yang disebut dengan kata firman Allah atau kata kitab suci dalam Perjanjian Baru, itu yang dipakai secara sengaja untuk mengutip Perjanjian Lama. Maka bunyinya begini, itulah yang di dalam 2 Timotius 3 itu Bang Zuma, yaitu segala tulisan. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi kalau melihat segala tulisan, mari kita lihat apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Maka yang di Perjanjian Lama itu, baik itu yang tanda kutip mungkin begini, berfirmanlah Allah, ya, baru titik 2, kemudian tanda petik. Nah, lalu ada bunyi teksnya begitu ya. Nah, itu firman Allah. Tetapi di dalam konteks apa yang disebut segala tulisan, apa yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi, baik di dalam mulai dari Torah sampai kitab terakhir itu adalah firman Allah. Nah, artinya begini. Jadi tidak bisa dipaksakan seolah-olah seperti maksudnya Bang Zuma. Kalau Perjanjian Baru itu bukan firman Allah, karena itu adalah tulisan Lukas, Matius, Paulus, dan segala macam. Nah, itulah perbedaan iman Kristen atau konsep firman Allah, pengilhaman di dalam kekristenan dan di dalam Muslim. Ya, jadi kalau paksakan yang dari Muslim ke Kristen, jelas tidak nyambung. Atau sebaliknya, jika Kristen memaksakan itu kepada Muslim, maka Kristen tidak akan pernah bisa menerima kitab suci Anda, karena kami tidak pernah mengakui kitab yang seperti Anda, gitu loh. Yang diturunkan itu, kami tidak mengerti kata diturunkan bagi kami, tapi kami diilhamkan melalui para penulis. Jadi jangan dipaksakan lalu seperti mengobrak-abrik, ini dari mana dapatnya Lukas, dari mana dapatnya Matius dan segala macam. Karena Anda memaksakan konsep Anda. Saya belum kejar Anda soal kitab suci Anda. Kalau itu pun kita buktikan dengan istilah empirisme sekarang yang bisa dibuktikan. Dah mulai lagi predikal. Minyak mur. Predik, kau ini tadi di bawah turun betul sinyal enggak? Freddy, terlepas dari Bang Zuma sendiri, pakar-pakar Perjanjian Baru cuman menggunakan menyatakan 15% dari Perjanjian Baru yang perkataan Yesus. Nggak dengar deh tuh Bang Da. Tengok jaringannya cuma satu garis itu merah pula. 18%, Bang. Iya. Iya kan? Jadi itu jangan bilang dari sisi Muslim. Dari sisi pakar-pakar kalian sendiri juga menyatakan seperti itu yang cetak merah. Kami tidak mau mengejar itu. Yang dikatakan Theophilus yang mulia itu cetak merah. Tetapi Oke. Kembali saya begini adalah ya mungkin memberikan jawaban yang baik terhadap pertanyaannya Mas Mangrove tadi ya. Jadi Bang Zuma itu kutip di dalam bagian tertentu untuk membantah kitab tertentu, ayat tertentu di mana Bang Zuma tidak setuju itu. Tetapi capek lah Freddy, Mangrove aja lah, Mangrove aja. Memaksakan, itu kan ada di dalam imam, itu ada di dalam, tapi di begini, ada Kristen pun. Jadi begini, Bang Freddy, maaf ya. Ya, silakan Mangrove. Oke. Jadi dari saya itu begini, jadi kita lihat dalam tradisi bangsa Yahudi, pribadi Tuhan sangatlah kudus. Bahkan mengucap, kita lihat dari ayat-ayat tersebut ya, dasar ini
dari Yesus itu sendiri ya, bahwa kita lihat di Matius 21 ayat 46, Matius 26 ayat 4, Markus 12 ayat 12. Itu dikonfirmasi di Yohanes 7 ayat 30. Seperti apa Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan atau setara dengan Tuhan. Yesus menyebut Tuhan, selalu menyebut Tuhan itu adalah Bapa, dan dia adalah anak Allah. Yesus seringkali menyebut Tuhan sebagai Bapa, sesuatu yang sangat dekat secara pribadi dan tidak mendeskripsikan Tuhan sebagai sebuah sosok yang jauh. Makanya kita sering lihat bahwa dia menyatakan bahwa Bait Allah adalah rumah Bapakku. Kita lihat di konteks Lukas 2 ayat 49 atau Yohanes 2 ayat 16. Yesus juga menyatakan bahwa ia diutus oleh Bapa. Betul Bang Juma, karena ini saya rasa saya itu mengerti bahwa saudara Muslim itu memang karena bukannya ini ya, ini memang sangatlah ini ya, kalau nggak bisa, kalau harus menyamakan ya. Contohnya saya tahu bahwa saya hargai kalau di saudara Muslim bahwa saya sering baca sih, tapi saya nggak bisa ini ya menafsirkan di Quran juga. Kalau Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu memang sangat maha tahu, sangat berkuasa. Jadi sama dengan firman atau apa semua tuh. Jadi kita kan artinya memang berperbedaan tuh hal yang mendasar ya. Tapi kalau mau menyamakan tuh memang tidak bisa. Apalagi harus di situ di Alkitab jarang Yesus menyebut untuk menyembah Dia. Gitu kan, kita lihat dari apa konteksnya, tujuannya apa setelah Yesus datang ke muka bumi. Kita lihat bahwa seluruh kalender itu mengikuti dan digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus loh ada berapa gelar, namanya tuh sampai 100 digelarkan, namanya tuh 114 gelar itu Bang Zuma. Dari mana saat manusia di muka bumi ini ada namanya sampai lebih dari itu 114 gelar? Tidak ada Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi ini kembali lagi kita membahas tentang sesuatu yang irrasional untuk dipaksakan menjadi rasional. Gini Bung, menurut saudara Tuhan itu satu, dan menurut Bible Tuhan itu adanya di surga. Analisa Anda sebagai orang yang berakal, ketika Tuhan yang satu ini turun ke bumi, di surga apa masih ada Tuhan? Oke, saya boleh jawab ya? Iya. Saya senang kalau saya bentar ya, saya sering di Komal tuh saudara Muslim selalu pakai akal. Bang Cuma kan ini kan kata dasar ya, paling mendasar, anak SD pun mengerti. Kalau pakai akal, Tuhan tuh bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang dia mau itu pasti terjadi. Bukan berarti harus kosong. Kita tahu bahwa, sedangkan Bang Zuma kan sering di Komal manapun, orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu adalah satu. Allah itu ada satu, dan Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Manusia itu kan perbedaannya di situ, maka kita lihat di situ harus perbedaannya di situ. Tuhan ada di surga. Ini saya ikuti irama dogma gereja ya. Tuhan ada di surga. Tuhan itu satu. Ya. Ketika turun ke bumi, di surga masih ada Tuhan. Tuhan itu kan roh. Jadi di mana-mana aja. Bukan. Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya mengerti dengan aula SWT Tuhan ini satu. Dengan ruang dan waktu. Betul, satu. Tuhan ini satu. Betul? Satu. Ya, nah, ketika turun ke bumi menjadi bayi, Tuhan yang satu ini tidak tetap. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu kan. Dia adalah roh. Loh, Anda membatasinya, bukan saya. Anda yang membatasinya. Gak dibatasinya. Itu kan kemanusiaan. Anda mengatakan Tuhan manusia ini adalah Tuhan Yesus. Ya, itu kemanusiaannya. Firman-Nya menjadi manusia. Berarti Anda membatasi karena dia menjadi manusia. Loh, Alkitab yang sendiri mengatakan demikian. Kita bukan saya tidak bawa Bible Anda. Saya membawa data daripada dogma gereja. Kalau bawa Bible, menang di saya. Karena Yesus di Bible mengaku bukan Tuhan. Nggak apa-apa Bang Zuma, maksudnya kan edukasinya gini. Kan saya juga nggak mungkin keluar dari Alkitab. Kalau Bible kan saya udah capek nih. Bible memuntahkan isinya. Bible Yesus sama dengan bukan Tuhan. Itu Bible.
Tapi Anda memaksakan Yesus Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya, Tuhan itu satu? Ya. Di mana menurut Kristen? Di surga. Tuhan yang satu ini satu loh, satu. Berarti nggak dua. Yang satu ini turun ke bumi. Apakah di langit masih ada Tuhan? Ya, karena Anda Yohanes 1 ayat 1 Bang Zuma nggak paham. Dari situlah yang kacau udah. Ya Allah ya Karim. Jadi yang turun ke bumi ini Tuhan atau bukan? Kan manusia, firman menjadi manusia, firmannya Yang Allah. firman ini sendiri Tuhan atau bukan? Firmannya ya Tuhan dan Allah, kehakikatnya Tuhan Allah. ini cuma satu kan, yaitu firman kan. Firman turun ke bumi jadi daging kan. Ya, berarti tapi firman ada roh. yang ya, kok jadi roh lagi? Loh, tetap punya roh. Kenapa dibatasi dengan roh kemuliaannya? Anda yang membatasi Tuhan itu yang tadinya katanya roh jadi daging, berarti dia sudah Alkitab terbatas tidak karena sudah mengatakan. jadi daging. Pak Juma, belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Alkitab tidak mengatakan untuk membatasi. Ini apa Tuhan itu? Tidak ada. Kalau tidak Tuhan itu tidak Anda batasi, kenapa dia jadi bayi? Kan saya udah bilang. Karena untuk menebus dosa manusia itu harus dengan darah yang tidak tercela. Karena Kan mau harus lari ke menebus sana. dosa, karena mau menebus dosa, maka Tuhan menjadi terbatas, yaitu menjadi manusia Yesus. Loh, hakikatnya tetap sebagai roh dan Allah itu tidak Ya, pernah. itu kan iman, itu kan kepercayaan saudara. Tapi faktanya Yesus terbatas. Karena dia manusia. Terbatas tak ketika Yesus jadi manusia? Terbatas. Terbatas. Ya, Nah yang saya terbatas harus- ini siapa? Tuhan. Anda mengatakan Tuhan tidak terbatas. Nah yang menjadi manusia ini siapa? Loh, makanya kita harus compare dengan semua ayatnya isi Alkitab kali seperti yang tadi. Kalau itu, Alkitab apalagi yang saya gunakan Bang, kesaksian Yesus, dia bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan, itu kesaksian Nah, Yesus. itu nama gelarnya betul karena Bang Zuma kan nggak akan menjauh dari perjanjian lama. Kesaksian Yesus, dia utusan Tuhan, dia anak manusia. Dia tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nggak pernah Betul, Yesus tapi- mengatakan itu. Betul, tapi Nah, Yesus berarti tidak pernah siapa menolak yang kalau- membisikkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda? Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Siapa yang ngajarin Anda? Ya dari Alkitab sendiri Bang. Kita lihat dari Yesus murid bukan Yesus yang mengajarkan Anda itu, bukan? Ya kita lihat dari Thomas kalau Enggak, yang saya tanya, bukan Yesus yang mengajarkan Anda demikian? Loh, Yesus kan adalah firman itu sendiri. Alkitab itu kan La firman. haula Ini- wala quwata illa billah. Saya katakan, yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, itu siapa? Bukan Yesus. Ya dari firman Tuhan. Bukan Firman Yesus. Tuhan siapa? Bukan Yesus. Ya firman Tuhan kan dari roh Yesus itu Enggak, sendiri loh, Bang. Yesus sudah ada di bumi loh. Anda butuh Iya. firman dari mana lagi? Ketika Tuhan Itu Anda sudah ada di kemanusiaannya bumi. mengatakan begitu, Ketika Tuhan Anda sudah ada di bumi, Anda masih butuh firman dari mana? makanya dia sebagai imam besar gelarnya. Iya, sebagai imam besar di mana dia mengatakan aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Loading. Bukan loading, tapi Bang Zuma, saya suruh baca. Pak Bang Zuma kan udah tahu nih, Yohanes 1 ayat 1 sampai Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman yang bersama-sama dengan Theos, bukan Yesus. Yesus nanti ada ketika dia dilahirkan ibunya. Makanya di dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Bang Zuma, sama tanya Bang Zuma, boleh tak? Boleh, dikit Boleh. aja. Boleh. Kita tahu bahwa Al-Quran kan diwahyukan untuk diturunkan Allah mengutus malaikat Jibril untuk mewahyukan kepada Nabi Muhammad, iya kan? Iya. Betul kan? Betul. Ya sama seperti Yesus lahir itu malaikat Gabriel juga.
yang mengatakan. Berarti bagaimana konsep ini? Anda Yang percaya mana bahwa di dalam malaikat- Oke, saya udah paham. Yang mana di dalam konsep Islam Allah yang nuzul menjadi manusia? Yang mana? Artinya itu perkataan malaikat loh. Bohong berarti. Yang mana perkataan malaikat yang Anda maksud? Tentang kelahiran. Malaikat Jibril membisikkan kepada dalam mimpi kepada ini Bunda Maria. Ibu. Iya, betul. Ya, Betul. apa di situ kebohongan malaikat berbohong? Iya, yang datang kemudian kepada Maryam, malaikat Roh Kudus memberitakan bahwa dia akan mengandung seorang laki-laki suci, seorang manusia, bukan Iya. Tuhan. Terus dinamai apa? Itu kata malaikat loh. Isa putra Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam, bukan manusia. Bukan Tuhan, dia adalah anak manusia. Nama ibunya Maryam. Lalu Tuhan itu. Anda sama-samakan dengan Situ, Yesus yang adalah Tuhan menurut Anda itu di mana samanya? Nabi Isa manusia suci. Dia manusia. Tak ada kemudian ketuhanan pada diri yang enggak ada. Dia manusia. Iya, maksudnya Yang itu dianugerahkan kemudian kenabian. Kalau di Quran mengatakan bahwa dia adalah manusia atau dia sebagai utusan sang Isa Al-Masih. Kalau di Bible, Yesus mengaku Tuhan, pencipta langit dan Nah, bumi. makanya dia Sorry, Tuhan, terlalu itu tinggi. Allah. Yesus mengaku Tuhan datang dalam rupa manusia. Bukan, ini kita fokus ke malaikatnya dulu. Malaikat mengatakan menamakan dia itu apa Yesus itu. Malaikat menamainya Isa. Ya. Iya, Malaikat itu di Qur'annya. memberikan informasi nama anak itu Isa. Ya, itu di Quran benar. Isa ini bukan orang bisu. Ketika dia datang benar-benar datang sebagai manusia, dia mengaku sebagai rasul, dia mengaku sebagai nabi. Begitu juga Yesus, dia bukan orang bisu. Ketika ia datang di tengah-tengah muridnya, di tengah-tengah bangsanya Bani Israel, dia mengaku nabi, dia mengaku hamba Allah, dia mengaku sebagai utusan Allah. Kristen muncul belakangan mengaku Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Pertanyaannya, adakah Yesus keluar dari mulutnya ucapan tersebut, dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia? Adakah? Never, Bukan. never. Bukankah Yesus ini yang sang sumber ilmu? Bukankah Yesus ini sang penerima firman? Di mana firman yang mengatakan kalau dirinya mengaku dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Di mana itu? Ada? Yang berhak mengatakan tentang dirinya siapa adalah Yesus sendiri. Di luar dari Yesus, yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibu yang 33 tahun merawatnya. Apa kata Yesus tentang dirinya? Apa kata ibunya tentang anaknya? Bandingkan dengan ucapan-ucapan Kristen yang bukan sesama dengan Yesus, bukan keluarga Yesus, bukan tetangga Yesus, bukan sepupunya Yesus, tapi memberikan satu konsep yang sangat luar biasa. Yesus adalah inkarnasi daripada Tuhan. Dari mana kalian tahu itu? Dari Yesus? Tidak. Dari ibunya? Tidak. Dari bapak tirinya? Bukan. Dari sepupuannya? Tidak. Dantennya? Bukan juga. Pamannya? Bukan juga. Lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu itu? Dari bapak-bapak gereja. Ya Mang, Makanya kalian- kalau mau ditanggapin. Makanya kalian diusir. Enyahlah daripada aku. Aku tidak mengenal kalian. Padahal level orang yang diusir, yang Yesus katakan aku tidak mengenal kalian itu, sudah sampai pada level mengusir setan loh. Bentar Bang Sudah Zuma, kalau silakan. saya ikuti arusnya Bang Zuma ya, tentang konteks tentang itu. Enyala kamu itu. Itu konteksnya tentang apa sih sebenarnya? Orang yang melakukan sesuatu kegiatan prosesi keagamaan yang tidak pernah punya dasar dari ajaran Yesus. Tidak setiap orang yang memanggil aku akan masuk ke dalam surga, melainkan, catat, mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaan saya nih, menurut saudara, Anda kan pemakan tempe, pemakan tahu, berarti Anda orang Indonesia cerdas. Menurut kecerdasan saudara, kehendak Bapa itu tertulis di perjanjian lama
atau tertulis di perjanjian baru? Ya, perjanjian baru. Di mana firman Bapa di perjanjian baru? Tunjukkan. Lah itu kan pengakuan Yesus kan. Artinya Nah, itu larinya ke Yesus. kedatangan yang kedua kali. Larinya ke Yesus, sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan sembahlah aku. Kan tadi Betul, Bang Anda Suma. bertanya Kenapa? sama aku, Sebentar. apakah Bang Suma ngerti tentang enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau? Itu tentang konteksnya untuk akhir zaman, Yesus datang kedua Yes, kali. keturunan Andalah saudara mangkrok. Kalau Anda tidak mu'alaf, maka keturunan Andalah yang akan sampai kepada keadaan di mana Yesus akan hadir mengusir keturunan Anda. Karena Anda yang mengajarkan mereka kemudian menyembah Yesus yang bukan sembahan, yang bukan Tuhan. Anak Anda melahirkan generasi berikutnya. Kalau mereka tidak menggunakan akal sama seperti Anda, mereka juga akan menyembah Yesus. Keturunannya kemudian akan melakukan hal yang sama sampai kepada titik di mana Yesus datang untuk kedua kalinya. Cucu Anda, cicit Anda lah yang akan diusir. Ditanya, siapa yang mengajarkanmu? Kakekku yang bernama Mangrove. Saudara Mangrove ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Bapakku. Namanya siapa? Aco. Aco, siapa yang mengajarkan kau untuk menyembah kepada anak Maria? Kakekku. Siapa nama kakekmu? Lai. Begitu seterusnya. Sampai pada masa Katolik pertama kali mendudukkan kakinya di atas muka bumi ini. Ditanya para pendiri Katolik. Katolik, ya paman, siapa yang mengajarkan kalian menyembah anak Yahudi bernama Yesus? Nunjuk kepada siapa? Salin tuding, salin tunjuk. Datang Yesus. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum biibadatin kafirin. Itu yang diterangkan Al-Quran. Pada saat manusia semua akan dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan mengingkari sembahan-sembahan mereka, dan pujian-pujian yang mereka sanjungkan kepada yang mereka sembah akan diingkari oleh yang dia sembah. Apa buktinya? Al-Quran ini betul. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, dan juga bermujizat pakai namamu, Yesus. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah, enyahlah, pergilah daripadaku. Engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian diusir? Kenapa? Bukankah kalian sudah melakukan apa yang menjadi pokok pondasi kepercayaan Kristen? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, tidak menjalankan hukum Taurat lagi, tidak lagi sabat, tetapi menyembah Yesus. Semua kalian lakukan sampai pada level kalian sudah mampu mengusir setan, bermukjizat, bahkan meramal kalian sudah bisa. Tapi kenapa Yesus mengusir kalian? Tanda tanya besar. Besarnya sebesar bola dunia. Ada apa? Kalian diusir, padahal iman kalian, kepercayaan kalian itu sudah sampai kepada dalam nama Yesus kukucuk kepalanya bom-bom menjadi batu tawas. Bum, jadi batu tawas. Sudah sampai level itu loh. Tapi kenapa kalian diusir? Karena kalian tidak melakukan kehendak Elohim. Apa kehendak Elohim? Baca Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku, dan jangan kau menambahi firmanku. Itu kehendak Bapa. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan. Dan semua orang harus berkata amin. Ulangan 27 nomor 26. Tuh, lihat. Itu kehendak Bapa. Jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta. Jangan mencuri. Jangan begini orang lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalian membuat ilah lain bernama Yesus. Itu kehendak Bapa. Jangan ada yang lain di hadapanku. Itu kehendak Bapa. Tapi kalian membuat ilah baru bernama Yesus yang berasal dari seorang anak bayi Yahudi.
Pantas nak kalian diusir oleh Yesus? Pantas. Kenapa? Karena kalian membuat bapak baru, yaitu Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Makanya dalam Al-Quran, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Isa, anak laki-lakinya perawan suci bernama Maryam yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Adakah engkau mengajarkan orang cupu-cupu ini untuk kemudian menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah mungkin aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tuh, aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jelas toh? Lalu Kristen muncul, Yesus adalah Tuhan. Siapa yang kasih ilmu kayak gitu? Dia adalah inkarnasi Sang Bapa. Yang ngajarin siapa? Barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Kata siapa? Keselamatan adalah menyembah dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kata siapa? Siapa yang ngajarin? Yesus adalah Tuhan yang datang berinkarnasi menjadi domba untuk menebus dosa-dosa kita di atas pohon. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Yang ngajarin siapa? Bukankah Yesus itu guru? Bukankah Yesus itu gembala? Bukankah Yesus itu sang terang? Kenapa Yesus tidak mengajarkan hal-hal tersebut? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan kurikulum itu? Kenapa? Kenapa kami harus mendengarkan ajaran-ajaran seperti ini, tapi ketika kami teliti ternyata tidak bersumber dari mulut Yesus, tapi hanya ada dari pengajaran-pengajaran gereja. Yesus mengajarkan lebih mudah langit dan bumi lenyap dari setitik dari hukum Taurat itu batal. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Sabat lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Yesus mengajarkan salah satu hukum Taurat itu adalah Keluaran 31 nomor 14. Kuduskan hari Sabat, bunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Kristen merubah Sabat menjadi Minggu. Siapa yang mengajarkan kalian seperti itu? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3. Jangan. Saya tanggapi ya Bang Juma. Silakan. Langsung diakhiri yang tadi. Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Mengajarkan itu Matius 15 nomor 9 Bang Zuma. Oke, bentar Bang, bentar saya tanggapi dulu bentar. Iya, betul. Saya ambil pendek aja, tanggapi ya, pendek. Silakan. Kita lihat jadi ibadah Kristen itu bebas, mau hari apapun, jamnya kapanpun, itu bebas dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Itu namanya ibadah. Ya, kalau hari Sabat itu hari Minggu. Itu hari Minggu, kenapa? Hari Minggu itu hari yang diberkati oleh Allah. Dari mana dalilnya hari Minggu? Itu 10 perintah Allah. Bukan apa hari Sabat itu hari apa? Kalau Sabat itu Sabtu. Tradisi, betul, hari pertama. Hari pertama itu hari Minggu. Iya, ini karena kayak Kristenan itu kenapa? Karena itu ikuti kebangkitan Yesus ya. Yesus bangkit pada hari ini Minggu. Yang betul yang mana, Yahudi atau Kristen ini? Heran saya. Loh, Kristen kan ikuti. Kalau ibadah tuh kalau, hari Minggu tuh kalau hari Yahudi, Bung, Yom Rishon, Yom Sani, Yom Silisi, Yom Refehi, Yom Kamsi, Yom Sisi, Yom Sabat. Sabat jatuhnya di hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari ke-7. Iya, ya, hari pertama itu Minggu, Ahad. Betul. Makanya hari Minggu itu Ahad. Disebut Minggu itu Ahad. Dalam bahasa Ibraninya Rishon. Hari kedua itu Sani. Saya tahu di Muslim. Hari ketiga itu Selisih. Hari keempat itu Revisi. Hari kelima itu Khamsi.
Hari ke-6 itu sisih. Hari ke-7 Sabat. Dari mana Kristen merubah Sabat menjadi Minggu? Lah kan kami kan Kristen, kami kan bukan Nah, orang justru itu. Dari mana Kristen ini merubah Sabat menjadi Minggu? Kenapa Jangan saya ambil mentang-mentang karena Kristen itu lahir di tengah-tengah penganut agama pagan, di mana Romawi itu penganut agama Sandai, hari matahari, di hari Minggu adalah hari dewa matahari, Sandai, maka ibadah lari ke hari Minggu, padahal tak ada perintahnya. Yang ada perintahnya itu Sabat. Sabat itu adalah Sabtu. Kenapa Sabtu? Karena hari Ahad itu adalah hari pertama. Hari Minggu adalah hari pertama, hari Sabtu adalah hari ke-7. Jangan dibalik. Begini Bang Zuma, karena pertama kan ini kan Bang Zuma kan seolah mengiring umat Kristen kepada hukum Taurat kita tentang sunat lah. Kita ini saya ambil satu-satu Bukan, Bang ini Zuma. ini berbicara Sabat, Bang. Ya, Sabat tadi kan itu Sabat Sabtu, ibadah, bukan maksudnya biar- Minggu. Minggu itu hari Ahad, Minggu itu hari pertama. Bang Zuma mengerti nggak? Saya bilang kami ini bukan orang Yahudi. Ya, justru karena itu saya bertanya, Kristen kalau bukan Yahudi, dari mana Kristen ini mendapatkan ilmu Sabat itu Minggu? Karena hari Minggu itu hari terakhir. Itu hari terakhir. Maksudnya hari terakhir yang itu setelah dari 10 hukum perintah Allah. Sedangkan itu, hari Minggu bagi diciptakan orang langit dan Yahudi bumi. itu adalah hari pertama. Iya, kami kenapa orang Yahudi? Kami ini bukan orang Yahudi. Yang mana yang betul? Yang punya kitab atau kalian? Lah, biar punya kitab kan biar dia lakukan lah punya dia. Kan dia ikut tradisinya. Kami kan Kok tradisi pula? Kok tradisi pula? Iya, karena mereka itu kan perjanjian lama kan untuk orang Yahudi, maksudnya asli penciptaan. Kalau kami imaninya, tapi kan Oke. kami udah Kristen. Oke, saya kasih data supaya Anda itu menggunakan akal ya, saudaraku. Yesus disalib menurut hitungan saudara hari apa? Kalau harinya saya nggak tahu, Bang. Nah, mulai ngaco. Parah, Mulai bro. ngaco. Yesus disalib hari Jumat. Oke? Positif. Nah, kenapa kemudian mayatnya diturunkan buru-buru? Karena menjelang masuk hari apa? Jawab. Sabat. Jawab. Kenapa? Hari Yesus Minggu. mayatnya. Mati nih. Lompat. Mati Mija. Bung, coba dibaca dalilnya deh. Baca dalil saudara. Baca. Saya tuh tadi awalnya mau lari ke hukum sunat semua itu loh, Bang. Makanya itu kita skip aja, lewat-lewat aja. Oleng kapal. Oleng. Sakit perutku. Bang Rob, kalau nggak tahu bilang nggak tahu biar dikasih tahu sama Bang Juma tuh. Bukan, Bang Juma tuh bacanya benar, tapi nggak ngerti maksud saya tuh. Bacanya Waduh, udah bacanya bener nggak ngerti pula. Kayak mana itu ngerti kan itu? bisa baca. Iya, itu tadi Bang Mangrub, adat istiadat Yahudi dia dihilangkan oleh Paulus, meninggalkan hari Sabat. Kisah Paulus 21 nomor 21. Itu jelas di situ. Apalagi? Makanya saya patrikan Masa itu. belum kerja Bang Juma. apa-apa, Tuhan udah istirahat. Mestinya setelah 6 hari 6 masa menciptakan baru istirahat. Ini hari Ahad langsung istirahat. Hari pertama loh itu. Iya itu Ahad istirahat. Belum buat apa-apa udah istirahat. Sedang konsepnya itu di hari ke-7 istirahatnya. Muhammad, kamu diam. Saya udah tahu, udah dulu kan sama saya. Kamu gak usah. Janganlah gitu mangrove. Kan kita sama-sama tanam mangrove. Ya, Saya di kampung saya pun tanam bakau juga mangrove. tapi Jangan Muhammad tuh baik ya, maksudnya dia sering sama saya, kami sering diskusinya enak. Enggak Mangrove, aku tertarik dari kata Bang Zuma itu Mangrove. Kayaknya mulai oleng kapal ini. Enggak, Bang tadi Zuma. kan dibilang sama Bang Zuma tadi kan, kalian dapat kata hari Sabat itu dari mana? Kristen ini. Ya 10 hukum perintah Allah. Nah, itu larinya ke Yahudi kan? Larinya ke Yahudi.
Kalau larinya ke Yahudi, harusnya kalian menghitung sesuai dengan hitungan Yahudi, Bang. Kenapa larinya ke hitungan Kristen? Itu berlaku untuk semua orang. Nah, berarti sabatnya Yahudi berlaku untuk semua orang. Tapi kami itu kan ciptaan baru. Ada tapinya lagi katanya juga. Kenapa jadi berubah kalau giliran Anda lari ke sabat, lari Minggu? Kristen sama ke Yahudi, mana bisa? Lele. Gak dikasih tahu, malah ketawa, hanya diam aja, kita bingung-bingung nih. Gimana? Oh bingung dia Bang Juma, dia bingung Bang Juma. Ya bingung lah, orang punya hukum sabat Sabtu kalau larikan ke Minggu pasti bingung lah. Itu bukan bingung masalah Alkitabnya. Ini kamu ketawa-ketawa kan sama aja, percuma lah. Apa? Bukan Bang Mangrove, itu kan adat istiadat Yahudi Bang, hari Sabat itu harus dikuduskan, harus ditahirkan. Nah kedatangan Paulus kepada bangsa Yahudi untuk meninggalkan adat istiadat Yahudi, yaitu tadi meninggalkan hari Sabat. Nah yang meneruskan itu siapa? Kristen Bang, Kristen. Tapi Bang Juma, aku rasa Jerry bisa jawab itu. Jerry pendeta itu Bang Juma. Hah? Jerry pendeta itu. Pendeta Cuplis Bang, pendeta Cuplis. Silakan pendeta Jerry. Jerry. Silakan pendeta Jerry. Bang Palopo tanya dulu, siapa dulu Kristennya siapa? Itu Jerry udah buka mute-nya. Coba ditanya. Ya, pendeta Iya, dia itu, pendeta meragukan itu. juga dia Kristennya nih. Silakan pendeta Jerry. Jangan berkata bohong. Saya bukan pendeta. Lu Salman betul-betul ya. Suka fitnah ya. Kau kan jago Jerry, jago ngeles. Siapa? Tidak ada orang jago. Hanya satu yang jago. Itu tadi kata Bang Juma, Jerry. Itu tadi kata Bang Juma. Dari mana kalian dapat kata sabat itu? Hah? Sabat. Nah, perhentian itu hari perhentian Tuhan. Hari perhentian dari penciptaan. Iya, dari mana itulah dapatnya? Sabat dinyatakan itu sabat. Dari Yahudi lah. Masa dari Zuma? Dari Yahudi. Kata Mangro kok enggak? Loh, iya, itu hari perhentian. Iya, hari pencipta namanya itu dari penciptanya. Betul. Nah, silakan Bang Juma, Gurunda. Kalau Jumat Agung itu hari penyaliban Yesus enggak? Peringatan. Kematian. Kematiannya hari apa? Jumat. Makanya saudara Muslim. Kenapa mayatnya diturunkan sebelum maghrib? Kenapa mayatnya buru-buru diturunkan? Karena ada ajaran Yahudi. Karena mau memasuki hari apa? Bukan hari Sabat. Bukan memasuki. Tidak boleh dikasih, maksudnya tidak boleh dikasih inap mayat. Betul kan Bang Juma? Gitu loh, karena jago Jerry kan? di situ jadi Jago najis. Jerry. Jago ngeles dia. Makanya aku bilang pendeta besar dia ini. Jago ngeles dia. Dia kok pakai mic jadi begitu. Tidak boleh sampai tengah malam karena tanah di sana jadi najis. Bukan karena Sabat, menjelang Sabat, bukan? Bukan. Ada kok peraturannya itu, kalau yang mati tergantung. Bukan karena Sabat. Hah? Masa? Lah, kalau harus dikubur cepat-cepat, jangan sampai dia menginap itu mayat, karena kalau sampai malam sampai besok itu bikin najis tanah di sana. Sedangkan berarti besoknya itu hari Sabat atau bukan? Sabat. Ada 3 hari lagi tuh hitungannya. Sabat, Bos. Yohanes 19 nomor 30. Hari esoknya, pada saat Yesus disalibkan hari ini, esoknya adalah hari Sabat. Yesus disalib hari Jumat, besoknya hari Sabat. Sabat dan Paskah kalau nggak salah itu. Nah, Sabtu besoknya, masa
Masa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, Sabtu kok kemenangan? Manra, si cing doleng-doleng. Balo macuka, balo macuka. Jadi kita saling terbalik aja nih, Bang Balobo, Jerry. Enggak, ini mangrove gimana nih? Kayaknya udah mulai oleng-oleng barang ini. Kan, saya tuh hargai dengar kamu biar gak tabrakan, Bos. Langsung aja Ya. satu-satu nggak apa-apa. Ada tanggapan, Mangro, silakan. Kalau Bang Jerry gimana, Bang Jerry? Udah selesai. Duh, Ya, dilempar Bang lagi Jerry sama udah Jerry. siap, Pak Sadu. Jangan harap bantuan dari Jerry, Bang. Jangan. Jangan. Tidak bisa diharap orang ini. Hancur nih, tidak bisa nih. Jangan, Aduh. jangan. Aduh. Pandra sekali nih. Jadi Belum Bang Juma apa-apa. sebenarnya mereka ngerti nih ya kan Bang Juma. Tapi Ngerti, mereka tetap ngerti. mengingkari ya kan. Iya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Juma, Padahal kalau dengar suaranya, ya Allah yang Karim, orang berilmu sebenarnya kalau dengar suaranya Zuma, Iya, betul Bang. dari suaranya orang Ini tuh berilmu. Tapi berilmu dia, Bang Zuma. Ilmu ngeles Bang, ilmu ngelesnya jago dah. bukan saya yang bilang ya. Begini Bang Juma, halo Bang Juma. Aduh. Bukan saya yang bilang, Bang. Ini saya jawab ya. Bang Juma bisa buka ya. Kisah para Rasul. Matemnya. Iya, Kisah Iya. para Rasul 20 ayat 7 Iya. atau Wahyu 1 ayat 10 mengatakan demikian. Penting bahwa hari Minggu menjadi hari perayaan umat Kristen karena pada hari Yesus Kristus dibangkit dari kematian, dan itu pun kita lihat di di Wahyu 1 ayat 10. Bang Juma bisa baca biar bisa lihat. Udah dibuka belum? Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat 10. Dibaca aja. Wahyu 1. Wahyu 1. Maunya tadi Apa ya? Mangrove kalau bicara rujukannya ke situ lah, kenapa ke The Ten Commandment? Tadi Ya, itu rujukannya dia The Ten makanya. Commandment. Itu kenapa? Tadi kan rujukan Anda itu The Ten Commandment. Tiba-tiba Anda belok lagi ke Wahyu sama Kisah Para Rasul. Nah, kalau dari tadi bicaranya ke situ, ya tentu Bang Zuma membahas dari situ topiknya. Tapi karena Anda tadi bicara dari The Ten Commandment, maka dikatakan tadi, kalau ikut Yahudi, kenapa harinya beda? Kan itu poinnya. Coba kita linearkan dulu pikiran itu ya, apa yang dibilang Bang Zuma dengan apa yang dimaksud itu tadi. Ketika Anda tadi bilang mengutip dari The Ten Commandment, maka linearnya kalau harinya juga sama-sama Sabat. Nah, tapi kalau enggak, ya bukan dari The Ten Commandment. Kalau itu diambil dari Wahyu atau dari Kisah Para Rasul, kenapa Anda nggak bilang itu langsung? Apa kurang pede? Kurang percaya diri dengan kitab sendiri gitu? Atau gimana coba loh? Bicara sama Bang Zuma, saya cuma meluruskan aja itu. halo. Itu kan Halo? suaranya. Halo. Halo. Nah, Ya, bagus ya suaranya. ini saya sudah dapat penguburan orang yang dihukum mati. Ulangan. Di ulangan 21 ayat 22 23. Bertiga. Ya, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kalau dia dibiarkan semalam-malaman, tanah di sana akan menjadi najis, maka jangan sampai malam. Sebelum malam harus cepat dikuburkan. Itu peraturan penguburan orang yang dihukum mati. Nggak ada pengecualian untuk Yesus, dia kan Tuhan.
Iya, ini kan kita berbicara hukum Yahudi. Dia bisa kenok nih Bang Zuma bawa ulangan 21, bisa kenok dia nih, bisa pingsan dia. Itulah. Iya, jadi ini kan peraturan Yahudi. Jadi harus cepat-cepat orang yang dihukum mati seperti Iya Yesus Bang, pun tapi harus ulangan cepat-cepat 21 itu diturunkan. adalah orang yang berdosa Bang, orang yang berdosa. Nah, itu Apakah siapa? Anda yakin? Nah, silakan. Itu siapa? Itu Siapa di orang adat yang Yahudi melakukan tidak dosa yang mengenal bahwa sepadan dengan itu hukuman Yesus mati yang atau dimaksud siapapun, itu? dia harus diturunkan cepat. Kenapa? Karena menajiskan nanti tanah di sana. Karena itu sudah Nah, kalau hukum istilah Yahudi. Jumat Agung ini dari mana dasar pijakannya? Jumat Agung kan merayakan untuk itu, mengingat kematiannya, disalib. berarti mati hari apa? Mati hari apa? Jumat. Nah, hari sebelum Sabat, buru-buru dia, kemudian harus mayatnya diturunkan. Iya, karena ini peraturan ini loh. Karena Ini maka karena janganlah besok mayatnya adalah hari. Karena besok adalah hari. Sabat. Ya, berarti Iya, setelah tapi Jumat di hari sini apa? peraturannya, maka janganlah mayatnya Sabat. dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi Iya, harus sebab engkau besok menguburkan dia adalah pada hari itu Sabat. juga. Jadi pada Coba hari itu Anda baca juga. di dalam Yohanes yang saya bacakan tadi, Yohanes 19:31. Karena itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dari mayat-mayat diturunkan. Itu Jumat terjadinya kan? Iya, memang tertulis begitu karena kebetulan besoknya Pak hari Sabat. Tetapi memang harus dikubur, jangan terjadinya. Sekarang pertanyaan saya, berapa jam Yesus di atas salib? Jangan kau bilang dari jam 12 siang sampai besok maghrib baru diturunkan. Tidak cerita sampai besok. Dia tidak cerita malam-malaman loh. Berarti dia diturunkan sebelum menjelang hari besok. Sebelum malam. Sebelum Harus malam. orang Sebab Yahudi besok adalah sebelum hari malam. Sebab besok adalah hari Sabat kebetulan besoknya, jadi tetap hukuman. Itu berarti Sabat jatuhnya hari apa? Iya, betul kau bilang besok apa? hari Sabat. Betul, berarti kebetulan Sabat jatuhnya hari apa? Tetapi enggak. Berarti Sabat jatuhnya hari apa? hari ke-7. Iya, hari apa itu? Ya, berarti kalau bilang itu hari, kalau kita cerita itu hari Ya Sabat, ampun. hari ke-7 ya berarti Yesus yang pada hari Jumat itu dia terhitung hari kelima dari hari Nama Sabat. harinya Jerry. Kita tidak ada nama hari, tidak ada Jumat Sabtu, karena tidak ada Jumat Sabtu. Ya Allah, Kita cerita di sini berarti dengan setelah hari Jumat terbang langsung ke hari Minggu, betul? Enggak bisa itu terbang ke hari Minggu karena di sini dibilang maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Semalam-malaman itu jadi Alasan maksudnya mayatnya tidak. Yesus diturunkan buru-buru karena sudah mau masuk Sabat. Betul? Ya, dan juga kebetulan memang di sini peraturannya itu tidak boleh semalam-malaman. Jadi kalau dia Enggak ada mati urusan, juga. enggak ada urusan dengan itu. Enggak boleh semalam-malaman. Anda sudah menjawab. Berarti sebelum malam mayatnya Yesus harus turun. Selain karena malam, berarti enggak boleh bermalam kan? Iya. Sedangkan besoknya adalah hari Sabat. Berarti besok setelah Jumat hari apa? Sabtu. Sabtu. Berarti Sabat adalah hari Minggu. Begini. Ya, saya tidak mau bertengkar tentang Sabat tentang ini. Saya tidak mau semua. Saya cuma mau mengatakan. Tetapi Yesus itu diturunkan karena begitulah yang ada di ulangan penguburan orang yang mati itulah malasani pajana malasakuni ulun nala baco
Beda kangi hari Sabtu dan hari Ya, dek naiseng ya, dek naiseng. Majek kotongeni uluna lapeda ulu. Parah woi. Masuk Tapi betul ya Bang Juma ya. Mohon Betul bilang perhatian tadi kan. teman-teman. Saudara kita ini mesinnya rusak. Kalau saya sebenarnya nggak ada rencana ngomong, tapi ini anak ini kok begini banget gitu loh. Bang Juma, Dengar juga saya ya. cerita tentang kematian di orang Yahudi. Aduh. Saya tidak bercerita sahabat. Kalau masalah sahabat, kau yang buka cerita sahabat. Tetapi Nah, saya cerita keadaan itu bahwa memaksa Anda harus orang yang mengakui. mati digantung Keadaan di itu. kayu salib Anda harus itu harus mengakui cepat-cepat keadaan itu yang diturunkan. memaksa Anda mau tidak mau. Mayatnya Diturunkan Yesus. karena peraturan Yesus Yahudi. disalib Jumat. Gitu loh. Tidak boleh semalam-malaman. Berarti dia harus diturunkan saat itu juga. Sebab besok adalah Sabat. Sabat. Nah, ya. Gini Bang Juma, saya narasi bentar ya, saya kasih dalilnya Berarti ya. salah Kristen karena menganggap Sabat itu hari Manggo. Begini Bang Juma, begini. Halo bisa Oh, dulu, jadi bentar. hari Jumat langsung Minggu ya. Makanya diam dulu Bang Handi. Dalam Alkitab, hari Sabat adalah hari ke-7 yang dikhususkan untuk beristirahat dan bertobat kepada Hari Allah. ke-7 itulah Sabat. Hari Makanya bentar Sabtu dulu, karena Bang hari Juma, biar pertama kita- itu adalah hari Ahad. biar endingnya nanti Bang Juma bisa nanggapi. Kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Sabat yang berarti istirahat atau berhenti bekerja. Dalam Alkitab, hari Sabat memiliki beberapa makna, yaitu hari istirahat Allah setelah menyelesaikan penciptaan. Yang kedua, tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Yang ketiga, hari kudus yang ditetapkan Allah untuk beristirahat dan beribadah. Yang empat, pengakuan atas tindakan penciptaan Allah dan status istimewa yang Allah berikan pada hari ke-7 dalam pekan penciptaan, yaitu ke-7 hari itu. Jadi perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat tercatat dalam Keluaran 20 ayat 8 dalam Alkitab. Allah memerintahkan umatnya untuk memisahkan satu hari dari 7 hari untuk memelihara dengan suci. Artinya hari Sabat itu untuk menguduskan. Ya 7 hari memang karena Kristen itu hari khusus untuk Kristen. Hal tetap hari Sabat. Selain itu kitab Imamat juga di Imamat 25 ayat 3-5 disebutkan tentang Sabat yang berujuk pada 1 tahun penuh istirahat, itu maksudnya. Bagaimana Bang Juma? Makanya Kristen itu beribadah pada hari itu, hari Minggu. Kenapa? Yesus bangkit pada hari ke-7 dan mengingatkan pada hari penciptaan, hari terakhir. Ya Allah ya Karim. Hari ke-7 itu Sabtu. Betul, itu kan udah masuk pada biasa orang Yahudi itu. Jadi hitungnya Bang Juma lihat dari matahari. Matahari sebelum terbenam. Banyak kali cerita saudara ini. Yesus disalib hari Jumat. Tadi Bang Juma saya lihat kenapa Ngeri kali lah kalian paksakan kali itu Mangrove. Gawat kalian. Biar Bang Juma dulu Bang. Bang Juma tadi bilang begini, kenapa Yesus buru-buru? Makanya lihat dari konteks sebelum terbit matahari, ya itu dilihat dari situ. Itu dari kalender orang Yahudi itu lihatnya bukan dari jam, tapi Iya dari saya tahu, saya paham, saya ngerti, Nah, jangan ajarin udah, saya. makanya. Jam Dari 16 situ. sore itu sudah masuk hari esok. Betul. Berarti jam 18.00 itu hari Sabtu kan setelah Jumat. Makanya contohnya gini, kita lihat tradisi saudara Muslim kalau sholat Kenapa coba bisa dari jadi lima berubah waktu, hari tergantung itu. hari Betul. Jumat langsung ke Minggu ya? Persis seperti orang seperti Islam sholat 1 hari 5 waktu itu. Apanya lari kemana-mana perginya ya? Aduh. Ya Itu janganlah ada kalian bilang tradisinya. sahabat Mangrove. Itu loh maksudnya. Kalau Saya kalian udah tetap jelaskan bertahan tadi. di sahabat, ya hancur lah kalian. Saya jelaskan. Sekarang bagaimana? Saya tanya saudara Muslim, hari Sabat di Islam itu seperti apa coba? Bang Jumbi silakan. Sabtu bukan Jumat. Bukan, Jumat ya Jumat, Sabtu ya Sabtu, Ahad ya Nah, terus Ahad. kita tahu bahwa Jumat kan selalu sholat Jumat itu hari dan rata-rata orang berhenti bekerja ya kalau saudara Muslim. Nggak ada Ya, kan, hanya- nggak ada konsep kayak gitu di kami, nggak ada.
Loh, kebanyakan banyak yang tutup toko, warung. Di konsep kami tidak ada Tuhan itu berhenti bekerja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu zinatu wala naum. Jadi kalau Allah berhenti bekerja, yang jaga alam semesta ini siapa? Cuplis. Alamak. Astagfirullah. Enggak ada, kami enggak mengenal Tuhan berhenti, enggak. Tuhan beristirahat, enggak. Yang beristirahat itu makhluk karena Bukan Tuhan capek, berhenti. ngantuk, lelah. Betul, tadi maksudnya itu manusianya. Ngapain Tuhan berhenti? Orang Tuhan memang kurang tenaga dalam. Tadi apa? Anda mengatakan Tuhan beristirahat. Bukan, kepada karyawan toko-toko. Contohnya toko banyak bengkel tutup gitu. Apa dari itu? Waduh. Kenapa larinya ke bengkel tutup ya? Maksudnya saya tanya umat muslim nih, hari Sabat tuh ada enggak di muslim? Tidak ada. Hari Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Pas ada yang bisa lanjutkan? Kalau nggak ada, apa bedanya hari biasa sama hari Senin, Selasa sama hari Jumat? Kan nggak ada bedanya. Gimana ceritanya ini? Kenapa harus ada hari istirahat? Kenapa? Apa tujuannya? Karena Tuhan beristirahat. Bengkel Anda juga mau niru-niru Tuhan. Karena Apa hubungannya? Gimana saudara saya? Tuhan beristirahat hari ke-7. Maka kita juga harus istirahat karena kita juga Tuhan. Kan saya boleh tahu nih, karena saya ingin tahu kalau di saudara muslim Allah menciptakan alam semesta dengan 6 masa. Seperti apa sih maksudnya? Biar tahu lah. Kan nggak apa-apa. Di Islam, Bung, kan saya sudah bacakan ayat. Tidak ada Allah itu istirahat di Islam. Iya, bukan Allahnya yang istirahat, orangnya. Maksudnya tidak ada perintah istirahat di Islam, tidak ada. Emang ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat Jumat telah kalian laksanakan, apabila telah salat itu kalian tunaikan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi tak ada istilah istirahat. Setelah hari Jumat istirahat, tak ada. Setelah salat Jumat bertebaranlah kalian ke bumi untuk mencari rezeki. Gak ada hari malas-malasan di Islam, gak ada. Bukan disuruh nutup bengkel, mangrove. Walaupun ada. Iya, ada. Kacau kok mangrove. orang. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa hari Sabat itu tetap dipakai oleh bangsa Yahudi. Enggak apa-apa. Iya, Sabat itu Sabtu. Iya, terlepas mau Sabtu mau berapa, tapi yang jelas di orang Yahudi tetap memakai itu hari Sabat. Iya, Sabat itu hari Sabtu. Hari apa gitu Orang loh. Bukan hari Minggu. Orang Advent kan ngambil hari Sabat jadi hari ininya, hari ibadahnya. Muhammad, saya udah bukan bilang Minggu. kamu masih levelnya di bawah saya, jangan kamu nantang saya. Ilah cerita level lagi kau. Ya ampun, mati lah aku nengok mangrove. Muhammad itu udah kenal, cuman ya Bang Juma cuman orangnya baik aja sih, cuman saya udah ikuti dia payah dia Minggu, tuh. Advent kan, Advent itu kan hari ketujuhnya hari Sabat. Ya kan, Advent hari ke-7 kan gitu. Jadi kalau hari Sabat mereka ambil jadi hari sucinya, kenapa beda dengan kalian? Itu persoalannya. Kan mereka Kristen juga. Atau mereka bukan Pasti. Kristen, mereka Yahudi. Pasti mangrove ini bilang gini, saya sudah tidak mau dengarin ya Pak Dokter. Kurang ilmu ini ya. Udah kurang ilmu kalau dibanding Bang Zuma ya kurang ilmu. Tapi Nggak dibanding pastikan lagi. ya. Kita pastikan lagi dulu sama Jerry. Kayak mana ceritanya Jer? Habis hari Jumat, hari Minggu Jer. Itu kayak Jadi mana ceritanya?
Coba, Kalau mau berperang dengan orang Israel, serang pada hari Sabat. Karena mereka Tadi Bang beristirahat Juma dari jelas Sabat. ya bahwa itu kepada kaum beriman itu kenapa harus bukan kaum berakal itu. Iman itu penting Bang Juma, di Al-Qur'an jelas ya mengatakan demikian. Iya. Iman Orang kaum yang beriman itu beriman siapa? Itu sudah orang pasti kafir. berakal. Loh itu seimbang, harus sejalan, nggak boleh dipisahkan itu Bang Juma. Loh, kalau ada seruan orang beriman, itu orang berakal. Karena hanya orang yang berakal lah yang sampai pada level iman. Bentar Bang Juma, di Quran kan mengatakan bahwa orang beriman itu orang mana? Bukannya orang Yahudi atau orang Nasrani? Ada dari Yahudi, ada dari orang Nasrani, orang beriman itu ada. Tapi itu kalau ditunjukkan ini kepada Muslim, bagaimana bukannya Muslim? Oh ini apa umat yang apa berakal ya? Gitu. Gimana Bang Juma? Al-Quran menyatakan jelas ya di situ, tapi nggak boleh belok-belokan gitu Bang Juma. Iya, apa masalahnya? Masalahnya di mana Bang? Dibicarakannya. Apa yang Anda permasalahkan? Itu ayatnya tuh memang mengatakan kepada orang-orang kafir gitu. Kenapa lagi ke sana? Tadi terjemahannya kalau Arabnya kan saya nggak Udah tahu. mulai ngantuk, Mangrove. Ngantuk ini Mangrove nih. Udah nggak nyambung pertanyaan Mangrove. Apa yang gue tanyakan? Doleng gue tengok. Aku karena ada Bang Juma ini Bang Balopo. Kalau nggak udah habis kalian kubal-balin ini dua orang ini. lanjut. Lanjutlah kalau gitu. Nggak, lanjut aja Bang Juma. Lanjut. Lanjut. Topik atau apa biar Iya. Parah kalian ah. Yang betul nanya Mangrove. Kalau nanya aja udah salah, apalagi nanti disuruh jawab. Enggak, ini begini Bang Juma, ini dari awal soalnya kita nggak fokus satu topik, hanya kacau balau kan kayak pasar ini. Bingung mau kemana ini arahnya. Coba amat ganti topik, satu topik aja deh biar terarah coba. Sahabatnya itu Bang. Aduh kembali ke sahabat lagi, pusing ini. Dia kalau udah sahabat Dia minta ganti topik Bang dah. Minta ganti topik dia Bang dah. Bentar, kenapa pusing yang punya hari sahabat Gini tradisi Mangrove, untuk orang Yahudi? kita ganti topik, tapi akui dulu bahwa orang Kristen itu melakukan ibadah hari Minggu itu bidat, heresi, ya kan? Dibilangin Kita pindah skip topik, biar nggak gitu muter-muter kayak jangan Iya, skip bukan, aja kan biar nggak muter intinya situ itu Muhammad. tadi. Iya. Coba. Muhammad sedangkan- suaranya seperti Ustadz Sugi ya. Iya. Sekarang Mangrove. Kembar. Tapi Mangrove, Ustadz Sugi dengar bagus dulu. suaranya sama Ustadz Tata bagus. Mangrove, dengar dulu. Nah, sekarang intinya yang dimaksud Bang Zuma itu bahwa orang Kristen melakukan ibadah hari Minggu itu bidat, heresi. Artinya mengada-ngada, kenapa? tidak Ini sesuai kenapa? perintah dari Bible. Ya? Kenapa nggak pecah? Nah, apalagi Orang tadi kalau fokusnya Mangrove kepada nguteknya orang. dari kan nggak tertib. Biasanya Kristen tertib, Mangrove biasanya tertib, ya kan? Nah, Ini masalah. Iya ini Muhammad, kenapa saya nggak tertib di sini? Kamu fokusnya ke orang Yahudi, tapi tanyanya kepada saya orang Kristen, kan bingung bos. Saya jelaskan, kamu nggak nerima, kamu pecah. Kan mengaku-ngaku Yahudi rohani. Kembaran orang Yahudi. yang ngetip komandemen tadi siapa ya kan Aki? Yang ngutip apa tadi 10 perintah Tuhan tadi siapa? 10 perintah itu kan perintah untuk kepada yang orang Yahudi. Itu untuk seluruh manusia, 10 hukum perintah Allah, bukan 300, bukan 613 itu hukum Yahudi itu. Ini cuma 10 hukum perintah Allah untuk hidup. 613 itu Adinda Mangrove datang dari 10 perintah Tuhan itu. Itu kan Iya, makanya bahagian Yesus mengajarkan untuk subordinasi dari perintah utama yang 10 itu. Muncullah 600 sekian hukum itu. Jadi macam mana cara Anda memahami? Talmud. Udahlah, capek juga. Nanti dibilang juga saya yang kurang ilmu. Udahlah, apa mau dibuat? Capek memang. Jangankan kamu Bang Mangrove. berapa tahun? Mangrove. Iya, Mangrove. Mangrove. Ya. Kita juga capek menerangkan bahwa Yesus Asli, itu Tuhan. aslinya Orang sebenarnya juga saya tidak tuh- percaya di sini. Sebenarnya saya tuh biar acak-acakan tapi naik biar Siapa yang mengajarkan Anda Bang Jerry
menuhankan Yesus. Tunggu, nggak ke situ Siapa dulu. mengajarkan Anda? Dari Matius mana 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Lu ambil. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bukan, Kalian begini. meninggalkan hari Sabat, pindah bergeser ke begini Minggu. Itu loh. perintah siapa, Bang? Cinta, begini loh. Lu terangkan lewat Matius. Padahal catatan Matius ini berbicara tentang Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga. Ya iya. Jadi bagaimana saya mau percaya lu punya omongan? Lu pakai Matius tapi lu tidak sampai di kebangkitan, disalib, di apa semua ada di dalam Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas. Bukan Gitu loh. bukan semua Bible itu salah. Tadi kan udah kita bicarakan, yang cetak merah aja cuman sekian persen. 8 sampai berapa persen itu. Nah, itu bukan kata Bang Zuma, bukan kata Kamal, bukan kata Salman, bukan kata orang-orang Islam, tapi kata pakar Bible bahwa dari perjanjian baru itu cuma 8 sampai sekian persen yang merupakan perkataan Yesus dengan tanda cetak merah. Nah, pertanyaan saya, ya kan? Cobalah baca-baca yang cetak merah itu, ya kan? Ada nggak di situ Yesus mengatakan bahwa Dia itu Tuhan atau perintah menjadi Kristen, ya kan? Wahai orang-orang beriman, udkhulu fi silmi kafa. Kalau di dalam Islam, ini udkhulu fi nasara kafa. Nggak ada perintah. Iya, kalau bahasa kita mau cari juga di dalam Injil tidak ada Yesus berkata bahwa Dia itu Tuhan. Tetapi di dalam kitab 4 Injil itu, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bercerita tentang kematian, penyaliban, tapi Anda tidak percaya, padahal Anda ambil juga dari Matius. Bagaimana bisa ya? Buku di satu sisi di depan-depan, di sini, di kanan, di kiri, lu ambil. Iya, ininya, lalu yang ayatnya. diceritakan di Markus 14 itu, yang diceritakan di Markus 14 data 51 dan 52 itu yang melarikan diri telanjang itu siapa, Bang? Begini saya jelaskan semua. Dengar 1 menit aja. Sebentar teman-teman, sebentar. Saya sapa dulu Pak Sawit, selamat malam. Kristen Muslim, Pak. Pak Sawit. Sawit seberang. Pak Sawit. Saudaramu di sana, Sawit seberang. Orang langka deh. Orang saya seberang deh itu. Bahaya. angkat. Yang penting, ya pokoknya asalkan jangan anak sawit aja dia. Jangan. Bang, kau bilang saya seberang langsung merujuk ke aku, Bang Cinta. Nggak cocok juga lah, Bang Punah. Mantan bupatinya udah wafat. Bang Samsul. Ayo coba Bang Jerry, siapa itu yang lari telanjang itu, Bang Jerry? Tadi yang mau jelaskan apa, Mangrove? Coba Mangrove. Oke, saya ulangi Mangrove mau lagi. jelaskan tadi. Menurut Alkitab, perkataan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia adalah firman Allah, firman Allah. Perkataan-perkataan tersebut disampaikan melalui nabi, rasul, dan pemazmur. Firman Allah dalam Alkitab juga bisa diartikan sebagai pernyataan dari Allah sendiri. Kata dafar dalam Alkitab bisa merujuk pada berita-berita yang diberikan kepada para nabi atau kepada isi pernyataan secara keseluruhan. Alkitab merupakan wahyu Allah yang dicatat dalam bahasa manusia menurut 2 Timotius 3 ayat 16 seperti yang tadi saya mengatakan. Beberapa hal yang berkaitan dengan firman Allah ada di dalam Alkitab, antara lain firman Allah memiliki kuasa untuk menopang ciptaan, firman Allah memiliki kuasa untuk memberikan hidup baru, firman Allah menyalurkan kasih karunia, kuasa dan pernyataan, firman Allah menjadi pedang yang diberikan kepada manusia untuk melawan iblis. Loh, makanya dengar, Yang ditanya yang lari pakai kain lenan itu siapa? Kenapa Dia jadi baca deskripsi Dafar dari Google. Dia baca deskripsi dari Google itu. Kita tentang jenis-jenis firman. Bukan, loh kan kamu kan tanya tentang situ kita kan tahu tidak itu percaya apa firman. Dafar logos itu tahu. Ya kan? Sekarang yang tadi dikatakan Aki Cinta Selawat tadi, siapa? Yang mana? Lari Yang melepaskan mana? kain lenan tadi. Cinta yang mana?
Tunjukin yang dalilnya, saya melepaskan jelaskan. kain Di linen mana? tadi. Kan Lalu tadi- katanya di data dalam Markus, Matius, Yohanes, Lukas itu ada data tertuliskan bahwa sana Yesus itu disalibkan, kan begitu. Iya, kalau iya. Ya, menurut pemahaman kami, setelah kami membaca Bible, ada Yesus yang diselamatkan dan ada Yesus yang disalib. Maksudnya Ada Yesus yang gimana? diselamatkan Ada di dan mana? ada yang Yesus disalib. Markus Ada di 14:50 dan Markus, gitu. sampai 52. Iya, Di Markus Markus itu dia beri 14:50 sampai keterangan bahwa 52. Yesus tidak disalib gitu. Ya, pertanyaan saya, yang melarikan diri dengan telanjang itu siapa? Tidak, kok cerita setengah-setengah melarikan diri. Saya juga bingung. Maksudnya dari awal Dibaca, dong, satu perikop Jer, baca. dibaca. Markusnya Markus, dibaca. kan saya sudah sebutkan datanya. Dibaca coba. Ada Bible Coba bukan? data 50 sampai 52. Markus 14. Markus 14. 14. Oke, sebelum dicari kita sapa dulu. APM, selamat malam. Kristen Muslim, Pak. Terus APM. Ayat 50, 51, 52. 50 51, lalu 52. 51. Ada seorang muda yang pada waktu Pelan-pelan itu Jer, pelan-pelan Jer, bacanya pelan-pelan Jer. 50-nya dulu. 50-nya dulu, 50-nya dulu. seorang muda yang pada waktu ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenang Oke. untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan Siapa mereka ini? kainnya. Siapa yang mereka ini? Mereka ini siapa? Mereka itu siapa? Mereka hendak menangkapnya. Ya, Di sini dijelaskan mereka ini siapa? tentara Romawi kan? Romawi. Mau tangkap siapa? Ya, loading kok kan. Aku nggak aja tahu pun nggak siapa tahu siapa yang mau belum. ditangkap itu. Dia yang pakai ayat ini berarti dia harus